Anda mengikuti news update pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, saya Doni De Kaiser. Tangki aspal di kilang minyak Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap, Jawa Tengah terbakar dan menimbulkan asap hitam yang membubung. Warga sempat panik akibat kejadian ini. Salah seorang warga, Slamet Riyadi, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga di sekitar Pertamina panik karena beberapa saat setelah ledakan terlihat ada asap hitam pekat yang membubung tinggi. Head of Communication and Relations Pertamina Cilacap, Ristanto Heru Widodo, mengatakan memang ada kebakaran pada sebuah tangki berukuran kecil di tengah area kilang. Ristanto mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran yang terjadi tidak mengganggu produksi minyak di Pertamina RU 4 Cilacap. Pembunuhan 2 orang di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat diduga berlatar belakang penipuan. Pelaku diduga meracuni korban dengan putas ikan yang dicampur di dalam kopi. Polisi menangkap Anton Herdianto, pelaku pembunuhan 2 orang di Depok, Jawa Barat. Anton ditangkap di tempat kontrakannya di kawasan Sukmajaya, Depok. Menurut tetangga, Anton berasal dari Wonogiri dan sebelumnya bekerja sebagai kuli bangunan. Anton bersama rekannya Satria Aji diduga menipu korban dengan mengaku bisa menggandakan uang dan emas. Ya, memang pelaku meminta mahar kepada orang yang ingin dijadikan korban oleh para pelaku. Ya, maharnya berbagai macam. Nah, kalau kedua korban ini bahwa dimintakan mobil yang dibawa oleh pelaku yang dibawa ke Lampung itu sebagai mahar untuk melakukan penipuannya. 2 korban kemudian dibelikan kopi yang bercampur putas ikan atau sejenis racun sianida. Pelaku kemudian membuang jasad kedua korban, Ahmad Sanusi, warga Cipayung, Jakarta Timur, serta Shendi Eko Budianto, warga Wonogiri, Jawa Tengah. Dari rumah pelaku, polisi menemukan jimat golok dan mantra ilmu hitam. Menurut pengakuan pelaku, motif mereka membunuh korban adalah untuk mengambil harta korban berupa uang dan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Pembunuhan terhadap 2 pemuda di Depok, Jawa Barat diduga bermotif penipuan. Pelaku diduga meracuni kedua korban setelah kesal ditagih berulang kali terkait janjinya memberikan emas batangan secara gaib. Berikut kronologi pembunuhan Ahmad Sanusi dan Sandi Eko Budianto berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polres Depok. Beginilah kronologi dari pembunuhan pengikut Padepokan Depok. Tersangka Anton, pimpinan dari Padepokan Satria Aji yang berumur 35 tahun, kemudian ada Riyadi berusia 32 tahun. Kemudian korban adalah Ahmad Sanusi berumur 20 tahun dan Shendi Eko Budianto umur 26 tahun. Kedua korban adalah merupakan pengikut dari Padepokan. 30 September 2016, Ahmad Sanusi dan Shendi Eko Budianto menagih Anton yang menjanjikan emas batangan secara goib. Kemudian Anton dan Riyadi, pelaku, mengajak Ahmad dan Shendi yang juga menjadi korban bertemu di tempat kosong, tepatnya di Kampung Serap, Sukmajaya sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian Riyadi membeli kopi dan memberikannya kepada Anton untuk kedua korban. Nah, Anton diduga telah memasukkan racun ke dalam kopi tersebut. Kemudian kedua korban tersungkur usai meminum kopi pemberian dari pelaku. Jasad kedua korban dibuang di 2 lokasi yang berbeda. Jasad Shendi dibuang di Jalan Pertanian Limo Depok, sementara jasad dari Ahmad dibuang di Jalan Makam Kopi Limo Depok. Perkembangan terkini seputar pemeriksaan terhadap tersangka kasus pembunuhan di Depok akan disampaikan reporter Jessica Daryanto langsung dari Mapolres Depok. Jessica, sampai sore ini apa informasi terbaru yang dapat disampaikan dari Depok? Baik, Sinta dan juga pemirsa, hingga saat ini pihak kepolisian dari Polres Depok memang sudah menangkap 2 orang tersangka yang berdalih untuk melakukan penggandaan uang dari Padepokan
Aji di wilayah Sukmajaya atas pembunuhan 2 orang yakni Ahmad Sanusi serta Sandi Eko. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan proses penyelidikan apakah motif sebenarnya dari kedua tersangka ini. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penangkapan serta motif dari kedua tersangka, saat ini sudah bersama saya Kapolres Depok yaitu Bapak Kombes Pol Hari Kurniawan. Selamat petang, Pak. Ya, selamat petang, Mbak. Pak, bisa dijelaskan di Pak kronologis dari penangkapan serta penyelidikan saat ini sudah sampai mana? Ya, kejadian ini berawal dari adanya 2 korban tanpa identitas yang ditemukan di wilayah Limo, Kota Depok. Dari hasil itu kita bisa mengungkap identitas pelaku, identitas korban. Dari identitas korban tersebut kita mengembang kepada pelaku ataupun tersangkanya. Kita berkoordinasi dengan kepolisian daerah Banten dan Lampung karena pada saat dilakukan penyelidikan pelaku 2 orang tersebut sudah berada di wilayah Polda Lampung. Dari hasil pengembangan dan penyelidikan dan kerjasama sinergi dengan Polda Lampung kita bisa menangkap pelakunya dan hari ini kita bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pengembangan dari penyelidikan sebelumnya, Mbak. Tapi sebenarnya motif dari tersangka ini sebenarnya apa nih, Pak? Ya, yang pertama tersangka melakukan pembunuhan kepada kedua korban. Dari hasil keterangan daripada tersangka bahwa ingin mengamankan ataupun mengambil barang milik korban. Yang pertama barang yang diambil adalah dompet beserta isinya, terus barang-barang di dalamnya ada ATM dan buku bank, dan yang terakhir adalah mobil yang dibawa oleh tersangka ataupun pelaku ke wilayah Lampung. Lalu untuk modusnya sendiri nih, Pak, pihak tersangka kan mengaku ada proyek dari penggandaan uang dari Padepokan yang ada, itu seperti apa sih Pak pengembangan kasus? Ya, dari keterangan tersangka ataupun pelaku bahwa tersangka ini mempunyai padepokan yang dinamakan Padepokan Satrio Aji yang ada ramai di media sosial ataupun di Facebook milik tersangka saudara Anton tersebut. Dari Facebook tersebut, saudara Anton melakukan upaya-upaya untuk menipu para calon korbannya dengan media Facebook tersebut dengan menjual barang-barang spiritual ataupun barang-barang klinik seperti bisa menggandakan emas ataupun logam mulia, bisa membuat barang pengasihan dengan menggunakan barang semar mesem, dan bisa membuat orang kebal ataupun tahan atau pukulan maupun dengan menggunakan senjata tajam. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pak, apa cara yang dilakukan pembunuhan ini dalam membunuh 2 orang korban? Iya, pelaku saudara Anton melakukan aksinya membunuh saudara almarhum Ahmad Sanusi dengan almarhum Sandi dengan menggunakan media kopi yang dituangkan ataupun disajikan kepada kedua korban bersama-sama diminum oleh pelaku. Yang membedakan adalah kedua kopi milik korban saudara Ahmad Sanusi dan saudara Andi almarhum itu sudah dicampurkan oleh racun yang menurut pengakuan dari pelaku adalah potasium sianida. Selain itu, Pak, kan yang berhasil diamankan ada 2 orang. Sebenarnya otak dari pelaku dan pengembangan ada pelaku lainnya atau tidak, Pak? Ya, saat ini otak ataupun pelaku utama dari pembunuhan tersebut adalah saudara Anton ataupun saudara Aji, yaitu satu nama Anton alias Aji. Nah, kita sedang menyelidiki bahwa apakah ada pelaku lain di luar Anton, tapi saat ini kita masih mendalami keterangan yang disampaikan oleh saudara Anton dan alias Aji itu adalah pelaku utamanya. Untuk tersangka satu lagi yang berhasil diamankan itu saudara Rian sendiri, seperti apa Pak keterlibatannya? Ya, saat kita lakukan penangkapan di wilayah Polda Lampung, Anton didampingi oleh saudara Rian yang mengendarai mobil milik korban dan ditangkap di wilayah Lampung Timur. Nah, saat ini kita masih dalami sampai sejauh mana saudara Rian terlibat dalam persangkaan kasus tersebut, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Semoga dapat lebih diketahui lagi Pak motif dari kedua tersangka. Pemirsa, benar sekali bahwa kedua tersangka saat ini sudah berhasil diamankan oleh Polres Depok dan saat ini akan dilakukan terus pengembangan apa motif sebenarnya dari kedua tersangka. Demikian yang dapat kami kabarkan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Depok. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan yang melibatkan pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi, digelar hari ini di Probolinggo, Jawa Timur. Sebanyak 500 personil gabungan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan rekonstruksi. Oke.
Tersangka otak pembunuhan Abdul Ghani, Taat Pribadi, tiba di lokasi rekonstruksi dengan pengawalan yang ketat. Selain Taat Pribadi, 8 tersangka lainnya pun dihadirkan dalam pelaksanaan rekonstruksi ini. Rekonstruksi dilakukan di rumah utama Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Rekonstruksi akan berlangsung tertutup di lokasi ini. Sementara itu untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, 500 personel kepolisian diturunkan. Lokasi rekonstruksi pun steril dari warga. SSK-nya ada sekitar 5, satunya cadangan ya. 500 personel lah. Untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. 2 Brimob, 3 SSK Sabara. Antisipasi apa itu? Untuk antisipasi dalam rangka kegiatan pengamanan rekonstruksi, terutama di luar daripada Padepokan sendiri, kemudian dalam Padepokan masyarakat yang membludak. Jadi fokus ke kasus pembunuhannya atau juga sekalian kasus bunuh? Kasus bunuh. Titik mana saja yang menjadi fokus dari rekonstruksi ini? Lokasinya. Ya, titik bunuhnya di sini kan? Di rekonstruksi ini. Selain di rumah induk, di mana lagi yang rencana? Rekonstruksi nanti berputar lah, kita lihat prosesnya. Rekonstruksi rencananya akan dilakukan di 3 titik dan selama berlangsung personil kepolisian akan menjaga ketat semua akses menuju Padepokan. Warga pun diminta untuk tidak memasuki area steril. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Ya, dan bagaimana jalannya rekonstruksi di Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi? Ada rekan kami Nachata Yesidah